Dan ini selalu diyakini oleh keluarga. Dan apa yang membuat kami semakin yakin ada sesuatu yang salah? Ketika seminggu yang lalu, bukan minggu kemarin, seminggu yang lalu Kapolda Sumbar langsung melakukan konvers. Kasus ini dilaporkan ke Polresta Padang, bukan ke Polda Sumbar. Yang dilaporkan itu adalah Dit Samapta Polda Sumbar. Lalu langsung diambil alih oleh Kapolda. Di dalam konversnya itu statement akhirnya mengatakan kami dihakimi, kami kemudian dikatakan bersalah, nama baik kami dicemarkan, ada serangkaian upaya untuk menjelekkan nama kepolisian, dan ini sudah terjadi trial by the press. Dan kemudian Kapolda dengan tegas mengatakan bahwa sudah proses pengamanan patroli saat itu terhadap pencegahan tawuran itu sudah sesuai SOP, dan dia dan polisi akan memburu pelaku yang memviralkan kasus ini. Disitulah kami semakin tersentak sebagai penasihat hukum, pasti ada kesalahan besar yang ditutupi dari kasus ini. Dan kemudian memang kami melakukan serangkaian upaya, dan saat ini kemudian juga keluarga dan kami sangat yakin Afif Maulana disiksa, dan perlahan-lahan kami akan bersama teman-teman akan membongkar apa yang terjadi dan memberikan keadilan yang sesungguhnya untuk Afif dan kawan-kawannya. Saat ini juga LBH Padang sudah melaporkan dugaan penyiksaan anak lainnya ke Propam Polda Sumbar. Hari Rabu kemarin kami melakukan pelaporan, lalu Sabtu sebelum saya ke Jakarta saya dimintai keterangan, dan kami sudah memberikan keterangan, dan segera mungkin kami juga akan melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anaknya di reskrim, bukan hanya di etik begitu. Saya pikir begitu saja dari saya kembalikan ke Fadil. Ya, baik, terima kasih Mbak Indira. Mungkin sebelum kita beralih ke narasumber lain, ada perkembangan lebih lanjut. Misalnya konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolda Sumbar pada 30 Juni kemarin yang menyatakan akan menutup kasus. Kemudian di tanggal 28 Juni sebelumnya, Ketua Harian Kompolnas beserta jajarannya juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian perkara pada pukul 3 dini hari. Mungkin bisa disampaikan apakah ada komunikasi atau ada informasi lebih lanjut terkait dengan tindak lanjut yang dilakukan tersebut, Mbak Indira? Jadi teman-teman, ketika keluarga korban dan kami sebagai pendamping dihakimi dengan perkataan trial by the press itu, kami memang langsung berkoordinasi dengan KPAI dan juga Kompolnas. Jadi sempat ada ekspos kasus dilakukan di Polda Sumbar, dihadiri oleh Kompolnas, KPAI dan PPA, dan termasuk ada keluarga korban dan kami di situ, saya sebagai kuasa hukum juga. Jadi situasinya dari awal Polda itu menolak ada proses SOP yang salah. Ketika Kompolnas turun, lalu kami bisa membuktikan ada sesuatu yang salah, dan kami meng-up semua bukti-bukti foto-foto penyiksaan itu di medsos kami. Kenapa kami melakukan itu? Kami tentu saja, saya harus sebagai kuasa hukum, saya harus melindungi klien saya dari dugaan kriminalisasi, ya, dari intimidasi kriminalisasi yang dilancarkan oleh Kapolda Sumbar. Saya ingin publik tahu kasus ini, tidak ada yang ditutupi. Nah, ketika di Kompolnas turun, Polda kemudian mengakui ada prosedur yang salah, lalu 17 anggotanya sudah diproses, tetapi Polda membuat pemisahan TKP di sini. Jadi kalau teman-teman tahu, ada Polsek Kuranji misalnya di sini, lalu Polsek Kuranji itu jaraknya sekitar 200 meter di jembatan Kuranji, tempat mayat Afif ditemukan di bawahnya, dia memisahkan itu. Kami sebagai kuasa hukum sangat meyakini proses penyiksaan itu muncul terlebih dahulu dari jembatan dan jalan dan jembatan itu, lalu kemudian penyiksaan itu berlanjut di Polsek Kuranji, dan berlanjut juga penyiksaannya di Polda Sumbar dalam bentuk guling-guling, disuruh merayap dan sebagainya. Jadi jangan Polda Sumbar memisahkan itu, memisahkan TKP itu. Yang baru dia akui hanya penyiksaan di Polsek Kuranji. Memang benar kesalahan prosedur, tetapi yang di jembatan Kuranji belum diakui sampai saat ini. Untuk itu kami akan terus, teman-teman, berjuang untuk mengungkap misteri
satu kesatuan utuh TKP ini, mulai dari jalan, jembatan, polsek dan juga Polda Sumbar begitu. Nah, ini yang kami sedang upayakan dan memang kami merasa bahwa Polda sangat tergesa-gesa. Mereka baru memeriksa sekian saksi, baru ayah korban yang diperiksa, lalu ada saksi F yang diperiksa, ada saksi A yang diperiksa. Saksi F dan saksi A ini diamankan di Polsek Kuranji. Belum ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain yang diamankan juga. Dan kemudian sudah memeriksa anak buahnya yang katanya 45 orang itu. Lalu bagaimana mungkin dengan hanya memeriksa sekian orang itu belum tahu utuh ceritanya, tiba-tiba sudah ambil kesimpulan lompat, sudah ambil kesimpulan kepleset, atau sudah ambil kesimpulan kemudian kasus ini adalah tidak ada dugaan tindak pidananya. Di situ kami merasa sangat aneh, teman-teman, begitu. Biasanya polisi kan tidak tergesa-gesa, dia akan mencari semua orang yang terlibat, yang tahu, yang mengalami gitu, sehingga dia tahu apa yang terjadi secara detail tentang kejadian yang terjadi pada malam itu. Tetapi tidak, dari awal defensifnya Polda Sumbar, dari awal sikap benar-benar berperang opini ya terkait situasi ini sangat terasa di Padang. Dan ini semakin meyakinkan kami bahwa ada sesuatu yang salah dalam kejadian 9 Juni 2024 dari sejak Simpang Ampang Durian Tarung hingga kemudian Jembatan Kuranji dipindah ke Polsek Kuranji dan dipindah ke Polda Sumbar. Itu yang kami yakini saat ini, dan ingat, kami tidak pernah sebagai kuasa hukum dan keluarga merubah-rubah statement kami. Polda beberapa kali merubah-rubah statement di dalam pernyataannya, dan kami dari awal sampai hari ini kami tidak pernah merubah statement kami soal dugaan penyiksaan Afif Maulana dan kawan-kawannya. Saya pikir begitu dulu, Fadil. Terima kasih Mbak Indira. Kami pikir clear tadi, jelas apa yang menjadi temuan dalam investigasi teman-teman LBH Padang sebagai bagian dari pendampingan hukum dan pembelaan terhadap korban dan keluarganya. Nah, dari paparan tadi mengenai pola penyiksaan yang bukan hanya terjadi dalam bentuk kekerasan terhadap korban, tapi juga mewujud ke bentuk-bentuk lain, mulai dari upaya menutup kasus atau bahkan intimidasi terhadap pihak-pihak lain. Tadi disampaikan bahwa Kapolda Sumbar bahkan memberikan pernyataan yang punya tendensi mengancam sebenarnya ya, mencari pihak-pihak yang memviralkan kejadian tersebut. Nah, terkait pola atau langgam tadi, beberapa waktu lalu teman-teman Kontras sudah mengeluarkan laporan mengenai penyiksaan pada hari anti penyiksaan di 26 Juni lalu, dan bertepatan dengan 1 Juli sebagai Hari Bayangkara, teman-teman dari Kontras juga mengeluarkan laporan Hari Bayangkara, dan salah satu bagian di dalamnya adalah memuat hal-hal tersebut, memuat pola-pola penyiksaan dan bentuk-bentuk tindak tanduk brutal yang kerap dilakukan polisi. Nah, untuk itu telah hadir bersama-sama dengan kita koordinator Kontras yang mungkin bisa mengelaborasi hal-hal tersebut gitu dalam kaitannya dengan kasus penyiksaan yang dialami oleh anak AM ini. Kepada Mas Dimas selaku koordinator Kontras, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Fadil. Selamat siang rekan-rekan media semuanya. Saya akan coba untuk mengelaborasi begitu ya dari hasil kerja-kerja yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari LBH Padang, Mbak Indira, terkait dengan kronologi utuh dan juga perkembangan terkait dengan advokasi kasus penyiksaan terhadap anak AM gitu ya, yang penuh dengan misteri. Saya juga mau menegaskan kembali bahwa ini menjadi satu momen kado yang cukup pahit untuk kepolisian gitu. Di tengah kemarin ada banyak euforia yang bilang bahwa kepolisian cukup banyak gitu ya tahun ini mendapatkan atensi dan juga mendapatkan dukungan dari publik gitu ya. Kalau berkaca pada data Litbang Kompas, di mana ada 73,1% publik itu percaya terhadap kepolisian. Nyatanya dalam setahun terakhir gitu ya, kami melihat ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang juga mencoreng nama baik Korps Bayangkara itu. Mulai dari kasus Vina gitu ya, yang menunjukkan bahwa ada ketidakprofesionalitasan dalam institusi kepolisian dan juga ada permasalahan yang cukup akut di kepolisian. Ditambah lagi juga ada kasus penyiksaan terhadap anak gitu ya. Ini juga semakin mencoreng Korps Bayangkara dan juga semakin menunjukkan bahwa ada yang salah dengan institusi kepolisian,
termasuk kemudian bagaimana institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum nyata-nyatanya juga masih melanggengkan praktik yang sangat tidak manusiawi, praktik penyiksaan dan juga praktik-praktik yang kemudian juga menyasar pada anak. Padahal dalam beberapa standar dan ketentuan internasional, kawan-kawan, anak ini harus ditetapkan sebagai subjek hukum gitu ya, yang tidak boleh mendapatkan corporal punishment atau penghukuman secara fisik. Apapun situasinya, apapun kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini harus dilindungi gitu ya. Dan itu juga sebenarnya sudah diatur demikian cukup kuat dalam peraturan internal kepolisian di Perkap nomor 1 tahun 2009 soal penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan atau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian gitu ya, bahwa polisi itu harus melakukan pertimbangan terhadap 3 hal, terhadap prinsip